Supaya sama-sama jangan meraih kebenaran, maka harus ada satu namanya moderasi. Apa itu moderasi? Moderasi berasal dari kata bahasa lain, itu moderasi. Moderasi yang artinya berarti sedang, kesedangan, senang-senang, tidak berlebihan, tidak berlebihan, ya, pas-pas, pas-pas. Ya. Yang berarti juga penguasaan diri, sikap tidak berkelebihan dan tidak berkekurangan, pas-pas. Itu moderasi. Jadi moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang. Cara pandang kita seperti apa? Sikap kita seperti apa? Cara pandang melihat agama lain seperti apa? Sikap kita terhadap agama lain seperti apa? Dan perilaku kita seperti apa? Dan kalau begitu posisi kita seperti apa? Ya. Kalau kita memilih pada salah satu, ya berarti tidak moderat. Tetapi ya di antaranya kita beri pas di antara. Oh, kamu juga baik. Ini juga baik. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita benar semua. Itu salah semua. Itu berarti pas-pas. Tidak usah berlebihan. Nah, jangan sampai nanti ketika misalnya orang bertengkar gitu loh. Oh, datang kamu salah. Oh, ini salah. Nah, pasti yang oh tidak, dia pasti yang salah. Nah, yang salah dia katakan yang benar. Oh, dia salah. Yang benar salah. Yang benar juga benar. Oh, kamu yang salah. Nah, tidak, kalau tidak ada yang jadi pendengar, apa yang terjadi? Nanti akan ribut sepanjang hari dan sepanjang tahun. Nah, itu artinya pas-pas di tengah-tengah dan tidak ekstrim. Ya, jadi di negara kita ini terjadi ekstremisme. Kalau ekstrim, ya, saya mohon maaf. Kalau kita di Kristen itu udah banyak aliran. Hampir sekarang sudah ada 50 denominasi. Kalau Islam itu ada 13 denominasi. Yang hari ini sampai hari ini Islam tidak mengakui Ahmadiyah. Kenapa tidak suka Ahmadiyah? Karena Ahmadiyah itu ajarannya Islam tapi prakteknya Kristen. Makanya disebut tidak suka Ahmadiyah. Ya, itu. Ya, sikap namanya orang Islam tapi prakteknya bukan Islam. Makanya Islam tidak suka Ahmadiyah dan ribut sampai hari ini. Di antara kita saja ekstrim. Di antara denominasi Kristen juga ekstrim. Orang lain mengatakan, oh ini tidak, kamu punya ibadah itu tidak semangat seperti yang kami lakukan. Ibadah kamu itu tenang-tenang, diam-diam. Nah, itu ekstrim juga. Nah, itu namanya ekstrim. Dan dalam kehidupan beragama kita tidak boleh ekstrim. Biasa-biasa saja. Kita biasa-biasa saja. Mengapa moderasi beragama itu penting? Karena tiga alasan. Yang pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah menjaga martabat manusia. Jadi fungsi agama itu adalah untuk menjaga martabat manusia, menjaga manusia tentang yang baik dan buruk. Kalau di hukum Kristen itu ada positif, ada negatif. Hukum negatif itu 1 sampai dengan 4. Hormatilah, positif, hormatilah ayah dan ibu. 5 sampai 12 itu jangan membunuh, jangan memfitnah, itu kan positif. Hanya dalam kehidupan berkarakter kita bangsa kita itu ada persoalan yang namanya karakter tidak dibiasakan. Kita kan tidak terbiasa dengan yang baik-baik toh. Kan selama diajarkan tentang negatif. Begitu masuk positif, oh dia tidak biasa. Jadi orang sudah biasa-biasa, tiba-tiba tidak dibiasakan, maka pasti datang ribut. Maka supaya jangan ribut, maka kita binasakan. Kalau biasa-biasa tidak bisa, ya binasa saja. Kan dekat sekali itu, biasa dia bisa, artinya dekat. Binasa agak dekat, ya binasa saja. Tapi itu buat kita pakai. Mari kita bersiap. Ya, jadi artinya esensi kita itu tidak boleh kita menghilangkan nyawa orang. Kasus kemarin itu ya hasil dengan lain Randi. Lalu Randi tidak jelas bilang Randi yang ini asli bunuh lain, lalu Randi bilang oh dia tidak puas karena bunuh dia punya anak, maka Randi cekik. Saya kemarin kami siram Randi di Papua Bapak Bapak suatu kami turun lihat
Katanya Bondorani di Patung Garuda di Osmosan, di atasan dekat Toro. Ya, alasan. Ya. Jadi tidak boleh ekstrim. Seiring dengan pembangunan persahabatan umat manusia, maka agama juga turut berkembang dan tersebar. Ada teks dan konteks. Ini kita persoalan kita di situ. Selalu orang mempertahankan teks dibandingkan dengan konteks. Teks itu harus ditokkan dengan konteks. Ya, itu teks. Agama-agama pun mengalami multi tafsir, kebenaran menjadi beranak pinak. Sebagian penduduk agama tidak lagi berpegang teguh pada ajaran agama. Ya. Ya. Jadi ini ada salah tafsir. Penafsiran itu harus bagus. Kita sekarang ini kalau ketika kaum-kaum kita dari Islam sebut Allah, di Kristen sebut Allah bilang Allah. Kalau Islam sebut Allah, Allah, berbeda. Saya satu ketika kami ada pesta MTQ lalu ada yang disebutkan dengan yang Kristen lalu dikasih sebut Allah, lalu dia protes, bukan kata itu yang dipakai. Dia mesti ya sebutan itu tambah apa lagi? Itu kan dia mengganggu. Ya berikut. Atau saya itu bisa pakai ini saya sudah lebih bagus ya. 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 Nah. Bapak mungkin ada ini yang lain mungkin dekat Bapak kan? Pakai mic bisa. Oh baik. Iya. Atau saya di sini. Iya. Karena yang lain di sini sedang atau tidak balik. Bapak. Bapak di sini. Balik posisi. Ini bisa Bapak. Biar saya di sana. Bisa naik. Pin alam. Ya. Strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan untuk menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa dan budaya. Ini ya moderasi beragama adalah satu strategi. Makanya Menteri Agama LHS Lukman Hakim Saifuddin dan ketika Bapak Fajrul Rozi dan Bapak Menteri Agama yang terbaru tetap mempertahankan moderasi agama itu harus ditegakkan. Ini satu strategi. Kalau moderasi beragama tidak disosialisasikan kepada masyarakat, maka masing-masing orang akan bertahan tentang kebenaran. Oh, kami punya lebih benar, kami punya salah. Kami punya salah. Ini kami punya benar. Ada mengklaim kebenaran masing-masing. Maka supaya tidak terjadi saling klaim tentang kebenaran, maka muncullah istilah disebut dengan moderasi beragama. Itulah strategi. Ini strategi, salah satu program strategi Kementerian Agama adalah moderasi beragama. Jadi seluruh Kementerian Agama di Republik ini sampai di perguruan tinggi harus punya tugas adalah sosialisasi tentang moderasi beragama. Maka Kemenkumham juga kita akan jadikan sebagai moderasi beragama. Dan sekolah-sekolah keagamaan Kristen di NTT, khusus SMTK, SMPTK dan SMAK, harus kita juga sediakan model moderasi beragama. Tapi di atas itu bukan hanya satu agama saja. Ya, itu yang pasca doktor itu yang mengajar itu al-Islam, Profesor Sandi dari Muhammadiyah, Fatah Gregorius Basu yang mengajar antropologi, Clemens Polo Katolik, Andi Soge Katolik. Kemarin kami hubungan dengan 3 profesor untuk bantu dia doktor. Dosen kita juga ada dosen Katolik, ada dosen Islam. Umar Ali dari kota Ulpan dan Kamar Urusan, dosen, doktor, mengajar di Pasca. Ya. Mahasiswa kami juga ada yang Katolik. Kami ada suster 20 orang yang masuk di PAUD. Jadi kami mau jadikan sebagai moderasi beragama. Jadi kami tidak mengklaim bahwa ini Institut Agama Kristen di Rupanya hanya khusus orang Kristen, tidak. Nah, ini tidak ambil contoh. Universitas Muhammadiyah. Dia Universitas Muhammadiyah, tapi mahasiswanya adalah yang benar adalah mahasiswa yang bukan agama Islam. Atau wacana misalnya. Ya. Atau di fakultas
filsafat teologi Lera-Lero. Di sana bukan hanya orang-orang Katolik, tetapi ada juga orang-orang Kristen yang ambil program S2 di MP-nya di Lera-Lero, masuk di sana. Kami juga ada buku kelas S2 di TTS 22 orang. Ada pengawas Katolik berapa orang yang masuk di sini. Dia tidak memandang itu sebagai salah satu. Jadi kita tidak mengklaim bahwa ini KP-nya YKM berarti harus orang Kristen semua masuk ke sini. Siapa saja boleh masuk. Karena dia sekolahnya. Ya. Nah, jadi ini adalah strategi supaya jangan terjadi ketersinggungan di antara kita. Ya. Nah, prinsip dasar demokrasi adil. Dua, ada keseimbangan. Ya.